selanjutnya kami berikan kesempatan kepada beliau Haji Madudin Usman. Beliau selain seorang dosen, juga Ketua RMI PBNU Banten dan anggota LBM Lajnah Fasul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tidak salah kalau banyak orang yang menjuluki beliau sebagai mujaddid zaman now, pembaharu pemikiran, pembaharu mental spiritual yang tadinya takut kualat sekarang tidak lagi takut kualat. Ini lebih lengkapnya saya persilakan kepada Al-Karam Kiai Madudin Usman Al-Bandari. Kemudian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang sangat saya banggakan Gusmar, beliau walaupun tidak ngundang, saya rencana mau mampir, tapi dalam suasana yang rileks gitu. Tapi karena beliau sudah SMS dulu mau mengadakan acara bersama teman-teman, alhamdulillah kata saya nanti supaya bisa satu jalur sampai ke Pemalang. Karena beliau saya belum tahu rumahnya apakah masuk hutan atau enggak kan. Tuan rumah Bapak Nanang Sugiri, ini Sugiri itu anak Sultan Tirtayasa di Banten. Ini beliau keturunan Pangeran Sugiri bin Sultan Agung Tirtayasa. Saudara nih kayaknya. Saudara kayaknya. Mitra kami dari kepolisian, Kasatintel Polres Banyumas, Bapak dosen Pak Made ya, dan seluruh rekan-rekan para aktivis Banyumas dari Pagar Nusa, dari NU, dari YouTuber dan lain sebagainya yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah saya dapat bersilaturahmi, merekatkan cinta antara kita di tempat yang insya Allah barokah. Amin. Yang makanannya enak, siapapun nanti yang melihat YouTube silakan mampir ke Banyumas di Cafe Arko. Arko Cafe. Kopinya juga nikmat, kopi tanpa gula. Berbicara tentang nasab, ini bermula dengan masifnya pengakuan di media-media sosial, terutama di YouTube, di Facebook, di TikTok, dibagikan pula secara masif di grup-grup WhatsApp. Beberapa oknum habaib mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada mengalir darah Rasulullah. Ungkapan itu diungkapkan tentu dengan satu tujuan. Tujuannya bisa macam-macam. Kemudian saya juga pernah melihat dalam sebuah sidang pengadilan, ada seorang kiai menjadi saksi yang memberatkan seorang narapidana atau terdakwalah waktu itu, residipis, seorang habib yang residipis masuk keluar dari penjara. Di dalam satu persidangan dia mengatakan kepada seorang saksi itu, Nabi Muhammad itu siapa? Kakekku apa kakek kamu? Itu saya lihatnya merinding. Seseorang yang sedang berada di dalam suatu kasus persidangan tindak pidana membawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguntungkan pribadinya yang sedang dalam sebuah kasus pidana. Banyak lagi hal-hal yang saya kira Rasulullah SAW tidak pantas untuk dibawa-bawa ke dalam hal-hal yang pribadi. Karena Rasulullah itu adalah seorang nabi kita, nabi yang mulia,
derajatnya begitu tinggi di sisi Allah, seharusnya kita memuliakannya. Istri Rasulullah saja memanggil Rasulullah selalu ya Rasulullah. Jarang di dalam sebuah hadis memanggil wahai suamiku. Begitu pula lah seharusnya mereka yang mengaku daripada keturunan Rasulullah SAW pun harusnya memiliki tauladan kepada istri Rasulullah, memanggil Rasulullah dengan sebutan, bukan sebutan kekeluargaan karena kemuliaannya, tapi dengan sebutan-sebutan tasyrif, kemuliaan. Mending kalau umpamanya orang atau yang mengaku cucu Nabi itu di hadapan orang mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia, berbarengan dengan pengakuan dia di depan publik itu bahwa dia sebagai cucu Rasulullah, masyarakat mengenalnya sebagai orang yang tidak baik-baik amat akhlaknya, mencaci maki pemerintah, mencaci maki ulama, dalam dakwah tidak menyajikan ilmu tapi menyajikan hal-hal yang sangat kadang-kadang malu kita mendengarnya. Maka timbullah rasa curiga. Kenapa curiga? Ya karena pengakuannya tidaklah begitu sesuai dengan akhlaknya. Pengakuannya tidak sesuai dengan akhlaknya. Pengakuannya sebagai cucu Rasul, tapi akhlaknya luar biasa, bertabrakan diametral dengan akhlak Rasulullah SAW. Akhirnya saya mengadakan sebuah kajian kecil-kecilan. Betul nggak pengakuan dia ini sebagai cucu Nabi? Saya ambil dari sebuah media online beberapa habib yang mengaku keturunan Rasul, yang dia menyematkan silsilahnya dari dirinya sampai Rasulullah. Saya ambil, langsung saya teliti. Saya siapkan metodologi yang biasa dilakukan oleh para ahli nasab. Pertama, kita heuristik, kita kumpulkan kitab-kitab yang ada kaitan dengan nasab-nasab daripada Rasulullah SAW. Setelah itu kita mengadakan kritik sumber, kita verifikasi sumber-sumber yang kita dapatkan, validitasnya, originalitasnya, cetakannya kalau sudah di kitab tahun berapa, diambil dari manuskrip tahun berapa, siapa pentahkiknya, kemudian apakah ada manuskrip pembanding. Setelah diverifikasi, kemudian saya mengadakan interpretasi sumber. Kita interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan, kemudian kita melakukan historiografi daripada kesimpulan nasab yang telah saya kaji. Dan hasilnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai anak yang berketurunan, itu Hasan dan Husain. Karena mereka yang mempunyai cucu Hasan dan Husain yang berketurunan, karena mereka mengaku dari Husain, maka saya telusuri dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain betul mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin betul mempunyai anak bernama Muhammad Al-Baghir. Al-Muhammad Al-Baghir betul mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq betul mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi. Al-Uraidi betul mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. An-Naqib betul mempunyai anak bernama Isa. Isa betul mempunyai anak bernama Ahmad. Ahmad betul mempunyai 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, sedang nama yang disebutkan oleh mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ditulis di dalam kitab-kitab nasab hanya Ahmad ini mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah. Berarti dari Ahmad bin Isa sampai ke Rasulullah sahih berdasarkan uji petik dari kitab-kitab nasab. Tetapi dari Ahmad bin Isa mereka gagal uji petik secara kajian pustaka.
Itu kitab abad ke-6 Hijriah. Kitab-kitab nasab itu perlu diketahui bapak-bapak, itu sudah ada sejak abad 3 Hijriah. Jadi keluarga Nabi itu selalu ada nakib. Ada misalnya keluarga Sayyidina Husain lahir dicatat. Kemudian ada yang lahir lagi dicatat, kemudian lahir catat. Setelah misalnya dianggap cukup, kemudian jadi satu kitab, manuskripnya ditaruh. Kemudian ada lagi keluarga lain mencatat. Kadang keluarga itu mencatat keluarganya saja, juga mencatat keluarga orang lain. Jadi ini jadi bahan sekunder, jadi bahan eksternal. Kemudian tiap abad itu puluhan kitab ditulis oleh para ulama nasab. Abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 10 sampai sekarang. Pencatatan para keturunan Nabi itu lengkap. Tidak bisa ada orang nyantol begitu saja bisa mengaku sebagai turunan Nabi. Lalu ceritanya bagaimana kalau mereka sudah lama mengaku-ngaku, tapi sekarang baru ada masalah di Indonesia. Jadi mulai Ahmad bin Isa ini, Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah. 345 Hijriah. Satu kitab di abad itu menyebutkan anaknya hanya satu. Dikatakan sebagian anak Ahmad bin Isa hanyalah Muhammad, adalah Muhammad. Disebut sebagian. Berarti masih ada yang lain, namun dia enggan untuk menuliskannya, atau karena adanya waktu yang paling terkenal hanyalah Muhammad. Akhirnya yang lainnya tidak perlu dicatat. Kitab-kitab abad ke-4, ke-5 demikian. Mulai abad ke-6 ini mulai lengkap penulisannya, karena abad ke-6 ini ditulis oleh seseorang yang bernama Imam Al-Fakhrur Razi yang tinggal di daerah Roy di Iran, yang kebetulan di Roy itu Imam Al-Fakhrur Razi hidup bersama keturunan daripada Ahmad bin Isa yang tinggal di Roy. Jadi hidup bersama misalnya di Banyumas dengan Gusmar, kemudian nanya, kakek kamu itu anaknya satu atau berapa? 3. Jadi dia nyatat semuanya. Nah, sedangkan kitab-kitab abad selanjutnya, abad sebelumnya itu mungkin karena tidak adanya urgensi untuk mencatat, karena tidak terkenal misalnya, atau karena tidak berketurunan, maka tidak dicatat. Tapi abad ke-6 ini sudah sangat jelas mengatakan 3, hanya 3. Kalau abad ke-3, ke-4, ke-5 mengatakan sebagian dari anaknya adalah, nah sedangkan abad ke-6 sudah mengatakan anaknya hanya 3. Nah dari sini masuknya nama lain itu tidak bisa. Nah abad ke-6 Imam Al-Faraji telah mengatakan itu. Abad ke-7 juga tidak ditemukan nama Ubaidillah ini. Abad ke-8 tidak ditemukan nama Ubaidillah. Abad 9 akhir 896 Hijriah baru muncul nama ini di dalam sebuah kitab keluarga mereka. Bukan di kitab nasab yang dicatat oleh ahli nasab dari jauh, dari luar keluarga, tapi dicatat oleh keluarga mereka bahwa keturunan saya ke atas yang namanya Ubaidillah adalah merupakan anak daripada Ahmad bin Isa. Jadi setelah 550 tahun baru ada pengakuan bahwa Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa, di mana pada abad ke-6 sudah diputuskan Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3. Inilah yang disebut nyangkok atau nyantol. Saya minta kalau mereka tidak setuju dengan penelitian saya, mana kitab abad sebelumnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa. Mulai abad 8, abad 7, abad 6 tidak ada. Kata mereka tidak ada atau tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Dan yang paling utama adalah tidak ada kitab ulama nasab yang menafikan bahwa Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad. Saya jawab, bagaimana dinafikan dong, orangnya tidak ada. Orangnya sama sekali tidak ada. Saya telah meneliti, mencari begitu detail dari kitab-kitab yang ada, dari manuskrip-manuskrip yang belum dicetak juga.
Adakah nama Ubaidillah pernah disebutkan? Katanya Ubaidillah ini wafat 385 Hijriah, 383 Hijriah. Abad keempat saya cari, bukan hanya kitab nasab. Katanya dia seorang imam, disebutkan di abad 9 dia seorang imam umat Islam. Dia seorang yang cerdas, seorang Syekhus Syuyukh, gurunya para guru, ulama besar. Kalau ulama besar harus dicatat dong oleh literasi yang ada pada abad itu. Saya cari di kitab-kitab tarikh yang dicetak, ditulis pada abad keempat, tidak ada sama sekali orang bernama Ubaidillah. Ke abad kelima saya cari lagi kitab-kitab tarikh, ada nggak ulama besar dari Hadramaut yang namanya Ubaid? Nggak ada. Ulama yang ada di Hadramaut disebutkan semuanya dalam kitab-kitab sejarah dari Hadramaut, tapi nggak ada orang bernama Ubaidillah. Kitab abad ke-7, kitab nasab, kitab tarikh, cari nama Ubaidillah, tidak ada. Adanya nama Ubaidillah hanya pada abad 9. Maka saya menyimpulkan bahwa orang ini bukan hanya tidak dicatat, tapi betul orangnya ini adalah fiktif. Sama sekali tidak ada orangnya. Hanya ada orang, misalnya saya sekarang abad berapa nih? Abad 21 Masehi, ya. Kemudian saya mencatat leluhur saya agar nyambung ke pendiri Majapahit. Sedangkan nama yang saya cantolkan ini tidak ada dicatat sebagai anaknya Raden Wijaya. Setelah diuji petik dari manuskrip Majapahit di Trowulan yang ditulis pada abad-abad di mana Raden Wijaya hidup, itu namanya nyangkok, namanya nyantol. Nah, itu kesimpulannya. Itu kesimpulan secara global, secara jumlatan yang bisa saya sampaikan. Nah, beberapa waktu yang lalu dari Badan Riset Inovasi Nasional, anggotanya beberapa orang menjadi pembicara bersama kami di Universitas Islam Negeri Jakarta. Gusmar juga hadir, banyak teman-teman juga hadir, menerangkan bahwa haplogrup dari keluarga Habaib ini, haplogrupnya adalah G. Sedangkan seharusnya kalau dia keturunan Nabi garis laki lurus sampai ke Rasulullah harus berhaplogrup J1. Kata saya, dok, berarti itu gimana? Mustahil mereka keturunan Rasulullah. Jangankan turun Rasulullah, mereka itu mustahil sebagai orang Arab. Jadi bukan hanya mustahil sebagai turun Rasul, tapi mustahil sebagai keturunan Arab. Dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim DNA-nya sudah teracak menurut para ahli, baik di dalam negeri Indonesia maupun di dunia internasional, bahwa Nabi Ibrahim berhaplogrup J1. Bani Quraisy berhaplogrup J1. Sayyidina Ali berhaplogrup J1. Hasan Hussein berhaplogrup J1. Dan sampai 2023 ini, dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang belum ada mutasi haplogrup. Jadi kalau jalur laki-laki dari Nabi Ibrahim tanpa ada jeda terselang oleh seorang perempuan seorang pun, maka wajib keturunan Nabi Ibrahim harus berhaplogrup J1. Nabi Muhammad itu lurus garis laki ke Nabi Ibrahim, J1. Sayyidina Ali J1, Hasan Hussein J1. Lawang ngaku turun Nabi sekarang kok haplogrupnya G, ini nggak bakal. Kata anggota BRIN, ini bukan hanya mustahil sebagai keturunan Nabi, tapi juga mereka mustahil sebagai orang Arab. Ini yang ngomongkan saya ya, anggota BRIN. Jadi mustahil itu menurut biologi,
Pakar genetik. Pakar genetik. Kalau kesimpulan saya dari sisi pustaka, nasab mereka adalah munqati' dari sisi riwayat dan mardud dari sisi ilmu nasab. Dari sisi ilmu biologi, ilmu pasti, mustahil mereka keturunan Nabi. Kalau jalur perempuan mungkin. Karena kalau misalnya kita ini jalur perempuan kepada Rasulullah, haplogrup kita nggak ikut Rasulullah. Haplogrup kita ikut ayah kita sampai Nabi Adam. Jadi kalau misalnya nanti Gusmar di tes DNA haplogrupnya O, itu haplogrupnya Raden Wijaya, haplogrupnya Ken Arok, haplogrupnya Gajah Mada. Garis lakinya ke situ. Tapi memungkinkan Gusmar ini keturunan Rasul kalau salah seorang ayahnya menikahi Syarifah. Syarifah asli nih ya. Syarifah yang turunan Nabi. Nah, itulah Pak Kasat Intel sebenarnya masalah yang sedang terjadi. Ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasab syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Seyogianya, sebanyumasnya, kalau di Banyumas, kalau sedang ada di Yogyakarta kita seyogianya yang bagi itu. Kalau di Banyumas sebanyumasnya, kita ini harus mempunyai perhatian, kecemburuan kepada nasabnya baginda Nabi, dan harus menelitinya sampai tidak ada orang yang berintisab mengatakan keturunan Nabi kecuali dengan benar. Dan menurut ulama bahwa meneliti nasab yang mencurigakan seperti nasab mereka minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sebagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf harus dilakukan dengan sesuatu yang ma'ruf. Nahi munkar dilakukan tidak boleh dengan cara-cara yang lebih mungkar. Maka yang kami lakukan adalah meneliti dengan kajian ilmiah, bukan demo ke Kementerian Agama untuk melarang mereka menggunakan pengakuan bahwa mereka sebagai turunan Nabi. Karena tugas saya demikian. Yang lain itu tugasnya, bukan saya kalau mau menuntut. Tugas saya meneliti dan sudah saya teliti. Tugas BRIN memberikan sebuah pandangan secara ilmu pengetahuan biologi, ilmu pasti bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Mustahil keturunan Nabi. Saya mendapatkan kata mustahil ini bukan hanya dari BRIN peneliti di Indonesia, tapi juga peneliti di Saudi. Masih ada YouTube-nya, namanya Dr. Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyatakan yang sama, bahwa para habaib ini dengan haplogrup G bukan hanya dia mustahil sebagai turunan Nabi, tapi mustahil pula sebagai orang Arab. Demikian, nanti kita bisa kembangkan di dalam forum pertanyaan santai. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Kiai Baharudin Usman Al-Bandani.